Yang pertama kita akan melakukan percobaan bahwa air menempati ruang. Alat dan bahannya yang pertama itu ada 2 buah gelas yang berukuran sama, lalu ada kelereng dan batu. Selanjutnya siapkan juga air. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, isi gelas dengan air. Setelah itu, masukkan kelereng dan batu ke masing-masing gelas. Dan terlihat bahwa air menempati ruang. Dalam percobaan ini, bahwa air tetap menempati ruangnya, dia tetap berbentuk seperti pada wadahnya dan tidak terjadi perubahan bentuk. Selanjutnya yaitu praktik membuktikan bahwa air itu mempunyai berat. Pertama, alat dan bahannya yaitu ada gelas, air, dan juga ada timbangan. Nah, pertama kita timbang berat gelasnya sendiri tanpa air, yaitu 1,4 ton. Lalu kita isi air gelasnya. Terjadi perubahan berat pada gelas yang sudah berisi air, yaitu berat menjadi 4 gram. Dalam percobaan ini terbukti bahwa air sendiri yaitu memiliki berat. Dalam praktikum kali ini, kita akan membuktikan bahwa air yang tenang permukaannya selalu datar. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, pertama, di sini ada gelas yang berisi air setengah gelas, ada bejana, pewarna makanan, sendok, dan ada mistar. Langkah pertama, kita tuang air ke dalam bejana. Selanjutnya kita teteskan pewarna makanan ke dalam bejana yang sudah berisi air. Dan kita aduk hingga merata. Fungsi dari pewarna makanan untuk melihat air dengan jelas ketika diukur. Dan airnya kita tunggu sampai tenang. Lalu kita ukur menggunakan mistar tinggi air dari berbagai titik A, B, dan C. Pada titik A dari meja sampai tinggi air tingginya 3 cm. Pada titik B dari meja sampai tinggi air tingginya 3 cm. Pada titik C dari meja sampai tinggi air tingginya 3 cm. Hal ini membuktikan bahwa apa yang kita lakukan dan kita ukur pada sisi A, B, dan C membuktikan bahwa air memiliki sifat tenang dan dia akan selalu datar. Terbukti ketika diukur dari berbagai sisi air ini memiliki tinggi yang sama, yaitu 3 cm. Praktikum selanjutnya, kita membuktikan bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah.
Alat dan bahan yang kita perlukan ada bejana dan air pewarna. Langsung saja kita mulai. Kita teteskan air pewarna ke bejana secukupnya. Selanjutnya kita miringkan yang pertama ke kanan. Nah, bisa dilihat dia tadi dari atas mengalir ke bawah. Selanjutnya kita miringkan lagi ke kiri. Nah, terbukti bahwa dia juga dari tempat tinggi mengalir ke tempat rendah. Hal ini membuktikan bahwa air memiliki sifat yaitu bergerak dari tempat yang lebih tinggi dan ke tempat yang lebih rendah. Seperti ini. Sekarang kami akan melakukan praktikum air dapat melarutkan berbagai zat. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan yaitu air 3 gelas yang sama ukurannya, pengaduk atau sendok, gula, pasir, dan garam. Langkah pertama, kita masukkan air ke dalam 3 gelas ini sama banyak. Lalu kita pertama masukkan garam ke gelas pertama, 1 sendok. Lalu kita aduk hingga larut. Nah, ini garam yang sudah kita aduk dan menjadi larut. Kita larutkan gula. Masukkan gula, lalu kita aduk hingga larut. Ini gula yang sudah dilarutkan, namun larutan gula tidak sehalus atau selarut seperti garam, masih ada sisanya. Ini garam, ini gula. Lalu yang ketiga, kita masukkan pasir dan aduk. Ini pasir yang sudah diaduk dan tidak larut, terlihat ada endapan di bawahnya. Dari praktikum air dapat melarutkan beberapa zat, dapat dibuktikan bahwa air sebagai pelarut yang sangat baik. Di sini terbukti bahwa air dapat melarutkan garam, terlihat sangat larut. Dapat juga melarutkan gula, namun masih tersisa beberapa partikel, tidak selarut garam. Dan untuk pasir, tidak larut. Artinya air tidak dapat melarutkan pasir karena pasir memiliki molekul yang sangat besar dan tidak seperti garam dan gula. Praktikum selanjutnya, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa air dapat menekan ke segala arah. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu ada 2 buah balon, air, jarum, dan baskom. Baskom ini untuk menampung air agar tidak tumpah kemana-mana. Langkah yang pertama, kita ambil balon yang tidak diberi lubang, lalu kita tuang air ke dalam balon secukupnya saja. Selanjutnya kita tiup balon dan kita ikat. Setelah balon ditiup dan diikat, bisa kita lihat bahwa air dapat menekan balon. Pada balon yang kedua,
kita lubangi balonnya menggunakan jarum pada berbagai arah. Setelah balon dilubangi dengan jarum, balonnya kita isi air secukupnya saja. Dan kita tiup. Hal ini membuktikan bahwa air dapat menekan ke segala arah. Dan dimanapun airnya, sisi kanan, depan, kiri, belakang, air itu akan tetap keluar jika dibolongi. Kami akan mempraktikkan praktikum air meresap pada celah-celah kecil. Di sini sudah ada alat dan bahan yang kita butuhkan. Ada air setengah gelas, ada bejana atau kotak, wadah, dan ada kapur tulis, ada kain. Selanjutnya ada koran, ada plastik, ada kaca. Nah, langkah pertama kita masukkan air ke dalam bejana atau kotak wadah setengah. Lalu kita masukkan kapur tulis ke dalam wadah yang sudah berisi air. Lalu kita lihat di sini kapur menjadi basah. Kita lihat air dapat meresap pada celah-celah kecil kapur karena kapur memiliki pori-pori. Lihat, air dapat menyerap. Lalu ini kain yang di sini masih kering. Terus kita celupin juga ke air. Kita lihat kainnya menjadi basah. Di sini air dapat meresap pada celah-celah kecil dari kain. Ini celah-celahnya. Selanjutnya koran kita masukkan. Di sini lihat bahwa air dapat meresap ke celah-celah kecil koran. Jadi korannya basah. Selanjutnya ada plastik. Kita masukkan. Ini membuktikan bahwa air tidak dapat meresap ke celah-celah pada plastik. Selanjutnya ada kaca. Kita masukkan. Di sini dilihat bahwa air tidak dapat meresap ke celah-celah pada kaca. Dari praktikum yang sudah kita lakukan, yaitu air meresap pada celah-celah kecil, dibuktikan bahwa yang meresap itu ada kain, Koran, dan kapur. Sedangkan yang tidak meresap pada celah kecil itu ialah plastik dan kaca. Hal ini dikarenakan air memiliki daya kapilaritas atau daya serap terhadap celah-celah kecil yang tadi dapat menyerap koran, kain, dan kapur. Airnya dapat meresap ke pori-pori, sedangkan pada plastik dan kaca itu tidak memiliki daya serap atau tidak bersifat menyerap air. Biasanya itu plastik digunakan untuk jas hujan, makanya jas hujan itu tidak dapat kena air atau menyerap air. Benda yang tidak dapat menyerap air lainnya itu seperti logam, karena semakin padat bentuknya itu akan semakin susah untuk menyerap air. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan praktikum hukum Archimedes atau benda tenggelam, melayang, dan mengapung. Di sini sudah ada alat dan bahan yang disediakan. Yang pertama ada gelas, yang kedua ada air,
ketiga ada garam, telur mentah, dan sendok atau pengaduk. Langkah pertama, kita masukkan air setengah gelas dan jangan sampai penuh agar saat dimasukkan telur itu airnya tidak tumpah. Yang kedua, kita masukkan telurnya, telur mentah ini ke dalam air, tidak ditambahkan garam dahulu. Kita lihat yang terjadi. Nah, lihat. Telurnya berada di bawah atau disebut peristiwa tenggelam. Dikarenakan massa jenis air lebih kecil daripada massa atau berat telur tersebut. Selanjutnya, kita angkat dulu telurnya, lalu kita elap dan kita masukkan 1 sendok makan garam ke air, lalu diaduk. Lalu kita masukkan lagi telur mentah ini ke dalam air yang sudah ditambahkan garam. Penambahan 1 sendok garam, telur tersebut masih dalam keadaan tenggelam atau di bawah. Lalu kita tambahkan 1 sendok lagi garam. Kita aduk lagi dan kita masukkan lagi telurnya. Di sini sama telur masih tenggelam. Lalu kita masukkan lagi garamnya 1 sendok. Ini garam sendok ketiga. Lalu kita masukkan lagi telurnya dan lihat yang terjadi. Pada penambahan garam sendok ketiga, telur masih berada di bawah atau tenggelam. Kita tambahkan lagi sampai ada perubahan. Sendok keempat. Kita masukkan lagi dan lihat. Nah, bisa kita lihat di sini telurnya sudah berada di tengah atau disebut peristiwa melayang. Dikarenakan massa jenis air sama dengan massa atau berat si telur tersebut. Penambahan atau fungsi dari garam itu ialah untuk meringankan massa jenis air agar lebih ringan. Telur melayang pada saat diberi garam pada sendok keempat. Sekarang sendok kelima, kita lihat apa yang terjadi. Kita masukkan, lalu kita aduk. Lalu kita masukkan lagi telurnya. Nah, pada pemberian garam pada sendok kelima, telur sudah berada di atas, terlihat dari permukaan yang muncul. Ini disebut peristiwa mengapung. Ini dikarenakan massa jenis air lebih kecil daripada massa atau berat telur sendiri. Berdasarkan hasil praktikum yang tadi udah kita cobain, yaitu dapat dibuktikan hukum Archimedes, benda dapat tenggelam, mengapung, dan melayang. Pada saat telur dimasukkan di air yang belum ditambahkan garam, itu disebut peristiwa tenggelam karena air ada di bawah. Hal itu disebabkan massa telur lebih besar daripada massa jenis air. Nah, saat diberi garam 4 sendok, telur berada di tengah atau disebut peristiwa melayang. Ini disebabkan karena massa jenis air sama dengan massa telur. Dan yang ketiga itu, telur tersebut mengapung atau berada di atas karena massa telur lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, tadi kita menambahkan garam pada air ini untuk menambahkan massa jenis air.